Hai, namaku Simi. Ujian ini nilai matematikaku 20, terkecil di kelas. Aku selalu takut saat pelajaran matematika. Gurunya galak. Dia pernah memarahiku karena jawabanku salah. Dulu saat kelas 5, aku suka matematika. Tapi sekarang karena aku takut dengan ibu guru, aku jadi tidak fokus saat pelajaran. Kalian tahu nggak sih, respon ketakutan yang dialami Simi merupakan pola perilaku behaviorisme. Lalu, apa sih behaviorisme itu? Pandangan behaviorisme menekankan bahwa pola perilaku dapat dibentuk melalui proses pembiasaan dengan mengkondisikan stimulus dalam lingkungan. Respon Simi yang takut saat pelajaran matematika disebabkan oleh stimulus, yaitu kemarahan guru saat jawaban Simi salah. Simi awalnya suka matematika, tapi karena guru di kelasnya tidak menyenangkan, Simi jadi tidak suka, bahkan menghindari. Ini berbanding lurus dengan asumsi dasar behaviorisme, yaitu perilaku merupakan hasil dari pengalaman mereka dengan stimulus lingkungan. Ketakutan Simi ini merupakan asumsi behaviorisme bahwa pembelajaran melibatkan perubahan perilaku. Selain itu, sikap Simi merupakan pengondisian klasik tentang respon emosional. Nah, netral stimulus berupa mata pelajaran matematika dan unconditioned stimulus berupa kemarahan, serta unconditioned respon, yaitu ketakutan sebagai respon terhadap kemarahan guru tersebut. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan pengondisian klasik itu? Nah, pengondisian klasik dapat membantu kita memahami bagaimana seseorang mempelajari beragam respon tak disengaja, terutama respon-respon yang diasosiasikan dengan proses-proses fisiologis, emosi, dan aspek human functioning. Karena aku dapat nilai 20, ibu jadi heran. Karena dulu nilai matematikaku selalu bagus. Ibu bilang bahwa guru memarahiku karena untuk kebaikanku sendiri. Jadi aku buktikan ke ibu bahwa aku bisa. Aku menjadi semakin fokus dan terus mencoba untuk tidak takut saat pelajaran matematika, sehingga materi yang disampaikan mampu kupahami dengan baik. Dan nilai ujianku 100 loh. Wah, selamat ya Simi. Jadi, ketika perilaku belajar meningkat atau menurun sebagai hasil di konsekuensi yang disebabkan oleh perilaku tersebut, pengondisionalan instrumental sedang terjadi. Konsekuensi yang meningkatkan perilaku yang diikutinya disebut penguat atau reinforce, dan tindakan yang mengikuti sebuah respons tertentu dengan sebuah penguat dikenal sebagai penguatan atau reinforcement. Sebaliknya, konsekuensi-konsekuensi yang menurunkan perilaku-perilaku yang diikutinya menghasilkan hukuman atau sering disebut dengan punishment. Baik penguat maupun hukuman merupakan stimulus yang lingkungan yang mempengaruhi perilaku. Nah, nilai 20 yang didapat Simi terjadi karena sebelumnya guru memberikan teguran verbal, bentuknya berupa hukuman. Sedangkan nilai 100 yang didapat Simi adalah hasil dari penguat yang diberikan oleh ibu Simi. Nah, itu tadi kan yang sudah dilakukan oleh Simi. Lalu, apa sih yang bisa dilakukan oleh ibu guru untuk mendorong perilaku produktif dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan dalam kelas? Nah, yang pertama menggunakan penguatan secara efektif. Kedua, membentuk perilaku baru. Ketiga, mendorong perilaku yang diinginkan melalui stimulus dan respon antecedent. Yang keempat, menciptakan kondisi untuk mendukung terjadinya kepunahan perilaku yang tidak diinginkan. Yang kelima, memberikan sinyal terhadap perilaku yang tidak sesuai. Keenam, menggunakan hukuman yang efektif dan manusiawi jika diperlukan. Dan yang ketujuh, memikirkan konsekuensi yang diterapkan secara sengaja maupun tidak. Prinsip-prinsip behavioris dapat sangat membantu dalam mengatasi masalah perilaku yang sulit dan kronis. Ada 4 pendekatan yang sering terkait secara khusus untuk menyikapi perilaku yang menantang. 1. Analisis perilaku terapan. Prosedur secara sistematis menerapkan prinsip behavioris dalam usaha dan terencana untuk mengubah satu atau lebih perilaku seperti modifikasi perilaku, terapi perilaku, atau manajemen kontingensi. Kedua, analisis fungsional. Mengidentifikasi kondisi spesifik yang membuat siswa berperilaku di kelas dan juga konsekuensi
perilaku tersebut atau ilustrasi. Ketiga, intervensi dan dukungan perilaku positif di seluruh sekolah yang mendorong perilaku produktif pada semua siswa. Keempat, sistem dukungan berlapis, di mana intervensi dukungan berada dalam jenis dan intensitas tergantung pada berbagai perilaku bermasalah dan kebutuhan siswa. Dari cerita Simi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa belajar menurut pandangan behavioris adalah konsekuensi dari suatu perilaku yang akan menentukan apakah perilaku tersebut akan terjadi pengulangan atau tidak. Jenis konsekuensi yang diterima bisa berdampak meneguhkan atau memperlemah suatu perilaku.